diletakkan oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 325 atau 336 Masehi. Kaisar Konstantinus yang latar belakangnya adalah pagan Romawi mengadopsi hari kelahiran Dewa Matahari ini ke ajaran Kristen. Sedangkan Al-Masih sendiri atau Yeshua HaMasyiah di dalam Islam itu lahir di bulan kemarau. Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bulan kemarau, dan dengan indikasi Bunda Maria atau dalam bahasa Aramaiknya Miriam alaiha shalom, dalam bahasa Arabnya Maryam, itu kan menggoyangkan pohon kurma. Dan ini tidak akan terjadi kalau bukan di musim kemarau. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebetulnya Isa Al-Masih ini lahir di bulan apa? Yang jelas Al-Quran menyebutkan di bulan kemarau. Nah, kalau kita mengeksplorasi Bible, kita lihat ya, Lukas 1 nomor 26. Apakah benar Yeshua HaMasyiah ini lahir pada bulan Desember? Saya pastikan tidak ada dasar dan dalilnya. Nih, kita lihat teman-teman ya. Di dalam Lukas 1 nomor 26, dalam bulan yang ke-6, Allah, ya kalau kita bacanya Allah, menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Ya. Mohon maaf Gurunda kalau saya baca Ibrani memang agak nadomnya nadom Ibrani ini. Iya kok, iya. Itu bikin kangen itu. Bahades hasisi nislah hamalak Gabriel met ha Elohim leir bagalil aser semah Nasrat. Ya, Bahades Hasisi pada bulan ke-6 Nislah Hamalak Gabriel, ya, Me'et Ha Elohim. Pada bulan ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Gabriel untuk memberikan kehamilan kepada Bunda Maria. Kita lihat sekarang kalender Yahudi. Kita lihat kalender Yahudi. Nah, ini. Di dalam Lukas 1 nomor 26 malaikat Gabriel mengutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Gabriel itu pada bulan ke-6. Ingat, hitungan Masehi itu dihitung dari lahirnya Yeshua. Ini belum lahir. Jadi pada saat itu menggunakan kalender Yahudi. Kita lihat di bulan ke-6. Kita lihat di dalam kalender Yahudi, teman-teman bisa cari sendiri. Bulan pertama adalah bulan Nisan. Bulan kedua adalah bulan Iyar. Bulan ketiga adalah bulan Sivan. Bulan keempat adalah bulan Tamus. Bulan kelima adalah bulan Ab, bulan keenam adalah bulan Elul. Jadi malaikat Gabriel bertemu atau memberikan kehamilan kepada Maryam atas izin Allah itu pada bulan keenam, yaitu bulan Elul. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan, itu lahirnya Yeshua menurut kalender Yahudi itu bulan Mei dan Juni. Dan ini mendukung kebenaran Al-Quran bahwa Yeshua HaMasyiah lahir pada bulan kemarau, yaitu di mana musim kurma sedang matang-matangnya. Jadi tidak ada dasar kalau Yeshua lahir pada tanggal 25 Desember itu nggak ada. Itu adalah kelahiran Dewa Matahari kalau kita melihat secara historis. Baik, abangku yang aku kasihi, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mau curhat. Karena tidak mungkin saya mendebat gurunda saya. Tidak mungkin saya mendebat orang yang lebih berilmu, orang yang lebih famous, orang yang sangat berjasa dan sering membantu saya ketika saya dalam keadaan sulit, atau mungkin beliau suka juga tuh, Dek beliin buku ini, siap Gurunda. Transfernya dilebihin sama Bang Juma. Itu wah, Masya Allah makasih. Jadi tidak mungkin saya memusuhi abang saya. Dan saya tidak pernah menyebut abang saya di dalam live TikTok saya, itu nggak ada. Dan Oten lah yang membuat editing video, kemudian membenturkan. Saya tanya sendiri sama Ustadz Kainama, begini Bang, saya curhatnya begini. Pertama, saya tidak sepakat Hari Mu'alaf sedunia itu tanggal 25. Kalau seandainya acara itu diadakan misalnya tanggal 20 Desember atau katakanlah bulan Mei, bulan Juni sesuai dengan bukti ilmiah tadi bahwa Yeshua HaMasyiah lahir bulan Mei dan Juni, tidak masalah. Jadi bukan peringatannya yang saya tidak sepakat, tetapi tanggal 25-nya. Bukankah ada Bang, mohon maaf Bang ya, saya curhat ini Bang, saya nggak mau mendebat abang,
karena mana mungkin seorang murid yang remeh-temeh ini menebat guru besar gitu ya. Kan di dalam sebuah hadis itu ada mengatakan begini, man aza jimiya faqad azani, man azani faqad azallah. Siapa yang memusuhi kafir zimmi, maka kata Rasulullah SAW, dia telah memusuhi aku. Dan siapa yang memusuhi aku, maka dia memusuhi Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa kafir itu kan ada 4 kelompok. Ada kafir zimmi, itu dilindungi oleh Rasulullah. Ada kafir mu'ahad, itu dilindungi oleh Rasulullah. Kemudian ada kafir musta'man, itu dilindungi oleh Rasulullah. Dan orang kafir, golongan kafir yang boleh kita perangi adalah hanyalah kafir harbi. Nah, ketika hari mu'alaf sedunia itu dirayakan pada tanggal 25, apakah tidak menimbulkan konflik? Sementara saya lihat banyak piti-piti Kristen yang kemudian komplain, kita nggak pernah usik, mereka kok mengusik kita. Yang saya khawatirkan adalah khawatirnya ada nanti perayaan besar, hari raya besar kita, yaitu Idul Adha, Idul Fitri atau Maulid Nabi, tiba-tiba mereka membuat acara tandingan. Hari 1 Syawal 1448 atau 47, hari Murtadin Indonesia. Apa tidak terjadi konflik? Yang saya khawatirkan adalah takutnya terjadi konflik, takut terjadi benturan. Dan yang kedua adalah, yang ketiga, yang keberapa ini? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah takutnya justru orang-orang itu jadi tidak respect kepada Islam. Tidak respect. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Bukan kemudian untuk orang itu semakin benci sama kita. Orang Kristen semakin tidak tertarik sama kita. Satu lagi, Bang. Beberapa minggu yang lalu itu kan ada tuh sebuah video, video eksperimen. Orang kafir bule di Amerika membuat sebuah eksperimen, pura-pura bayinya kelaparan, minta susu. Ke gereja nggak dikasih, 40 gereja diminta nggak ada yang ngasih. Tiba-tiba dia minta kepada masjid, dikasih tanpa embel-embel agamamu apa, kamu dari mana, dikasih. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam, dan akhirnya kemudian banyak juga orang-orang yang berdonasi ke masjid tersebut. Artinya dakwah itu bukan hanya dengan dalil. Dakwah itu adalah bagaimana kita memperlakukan manusia. Tidak setiap Kristen itu adalah kafir harbi. Di antara mereka ada kawan-kawan kita yang kemudian justru baik juga sama kita. Khawatirnya ini memicu konflik. Itu saja abangku, kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru Najma, silakan. Sebelum ke Bang Zuma, saya akan putarkan video yang Bang Zuma suruh untuk putarkan, teman-teman. Tolong besarkan dulu Tante Mika. Oh ya, sebelumnya Nandar, kembali ke pertanyaan Bang Zuma tadi. Saya ingatkan bahwa Bang Zuma minta kita untuk temukan dalil tentang hari Jumat Agung. Nah, mungkin kita sudah bisa membaca sebenarnya arah Bang Zuma. Mudah-mudahan kita ke sana juga. Tapi saya akan putarkan ini dulu ya, seperti yang diminta oleh Bang Zuma. Sebentar teman-teman ya. Bentar. Bismillah. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
Oke, Akulah jalan. oke, sebentar. Poin ini. له يسوع أنا هو الطريق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآباء إلا بي. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, satu video lagi. Ada iklan. Ini dia ya. Oke, YouTube-nya itu judul YouTube-nya teman-teman boleh lihat di sini. Pembacaan ayat suci Al-Quran saat Natal. RVR channel 759. Ya, kita lihat langsung. Nah, ini dia videonya ya. Di sini juga ada nih ya. RVR channel. Kalau kita lihat RVR channel ini, oke bentar. RVR channel ini akun kita, saudara kita ini ya, Muslim. Oke, ya silakan Bang Zuma, kira-kira yang mau disampaikan dari apa yang kita ini kan tadi. Jadi yang pertama, ini para apologet sudah hadir, apologet Islam. Pada saat Natal kemudian mereka membaca ayat suci Al-Quran di rumah tempat sembahyang mereka, menyembah kepada makhluk yang mereka katakan Tuhan menjadi manusia. Datang kita kemudian terlalu tinggi toleransinya, maksimal bahkan lebih. Toleransi surga yang Adinda Yonatan Nandar kemudian gunakan, itu tidak salah. Akan tetapi ada hal yang perlu kita pahami. Saya tanggapi dulu yang Adinda sampaikan barusan terkait dengan kata Rasulullah, siapa yang membenci kafir zimmi. Adikku, yang pertama yang harus antum pahami, peringatan mu'allab itu bukan karena kebencian. Bukan karena kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahasar rahman walada. Di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lalu Allah mengatakan, takadus samawati atafattar minhu wa tashaqqaq asdu ardu. Di bumi, kata Allah. Lalu kemudian hampir saja langit pecah. Hampir saja bumi terbelah. Oleh karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kita ini, adikku, berjuang 24 jam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari bahkan lebih dalam sebulan. Kenapa kita membantah mereka? Kenapa kita tidak membantah Hindu Buddha? Karena orang-orang Buddha tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Siddhartha Gautama. Karena orang Hindu tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Krishna. Tapi kalau yang satu ini, mereka mengatakan Allah yang menjadi manusia. Apa enggak ngeri? Apa enggak takut? Apa enggak melihat keadaan? Setiap menjelang tanggal segitu musibah ada di mana-mana. Apa enggak kasihan lihat saudara-saudara kita? Iya, kalau hari ini adalah pulau sebelah. Kalau tahun depan di tempat kita,
oleh karena Allah murka. Bukankah mereka merayakan Allah turun menjadi manusia? Bukankah mereka merayakan Allah punya anak? Coba saudara baca, Adinda baca di dalam Roma 1 nomor 4. Yesus mereka sebut sebagai anak Allah kan? Lukas 3 nomor 38, Yesus mereka katakan Allah punya anak. Bukan masalah kita benci enggak. Bukan, ada hal apa kita benci? Mereka mau merayakan, silakan aja. Dan itu sudah terjadi pun. Dan kalau hanya karena kita khawatir, mohon maaf nih, tolong dibantah saya. Saya datang sini untuk nuntut ilmu kepada adinda-adinda saya di sini. Ini memang gaya saya berbicara. Terlepas diterima ataupun tidak, inilah cara Bang Zuma kan gitu ya. Jangan adik-adik ini menganggap saya mendikte, enggak. Silakan Anda luruskan kalau memang saya keliru. Saya siap untuk diluruskan. Kalau adinda saya mengatakan khawatir, jangan sampai nanti hari Maulid diganti mereka kemudian dengan hari murtad. Adikku, telat itu. Mereka sudah jauh lebih itu. Yang tadi saya katakan, Jumat Agung. Theos mereka ganti menjadi Allah. Biblika mereka ganti menjadi Alkitab. Apostolos mereka ganti menjadi Rasul. Pneumohotheos mereka ganti menjadi Roh Kudus. Kurang apa lagi coba? Tinggal nyawa ini aja yang mereka tidak ambil. Semua sudah mereka ambil. Semua mereka sudah rampas. Dan kenapa itu harus terjadi? Ya, misi. Adinda ingat, beberapa tahun yang lalu, betapa pukulan dan tamparan datang silih berganti ke kita. Mereka merayakan hari Tuhannya mati atau lahir. Orang Islam yang jaga di rumah ibadah mereka. Taruh mana muka ini? Siapa yang mereka senter? Kenapa bukan orang Hindu? Kenapa harus umat Islam yang menjaga tempat ibadah mereka pada saat mereka merayakan itu? Karena kita lagi sedang di framing teroris. Minimal kalau Islam yang jaga mereka lagi ibadah, si teroris-teroris yang Islam ini tidak datang meledakkan mereka, itu kan. Dan kalau hari Mu'allab sedunia, seluruh umat Islam berbondong-bondong ke masjid-masjid untuk berzikir pada hari itu juga, kemungkinan murka Allah karena telah dianggap punya anak itu akan dicabut oleh Allah. Kemungkinan musibah besar tidak terjadi lagi. Bukankah kita beriman kepada Al-Quran? Surah Maryam ayat 89 sampai 91 itu. Bagaimana Allah murka sampai bumi hampir saja Allah belah dua. Dikarenakan mereka manusia orang-orang kafir ini mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah murka. Terus kita diam-diam baik melihat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kan dikatakan memiliki anak. Kita diam-diam baik, kita malah takut mundur dari peperangan hanya gara-gara toleransi. Hanya ingin dikatakan wah kita ini rasis. No, kita tidak membenci mereka. Justru karena kita kasih kepada mereka. Iya kan? Ketika nanti ada terjadi peledakan, kita nggak ada di situ kok, kita ada di masjid kok. Kami lagi merayakan juga hari Mu'allab kok. Kami sudah melakukan penghiburan kepada teman-teman kami yang rindu terhadap perayaan-perayaan yang pernah mereka lakukan pada saat mereka belum di sini. Macam saya nih, ada ledakan, kepak, pelakunya Zuma. Nggak bisa. Saya lagi memberikan materi di masjid ini, Bung, pada tanggal itu. Itu satu hal yang perlu dipahami. Jadi kalau dikatakan nanti mereka bikin hari yang sama, mereka bikin tandingan, telat. Jauh daripada itu mereka sudah lakukan. Allah dikatakan bodoh, mereka sudah lakukan itu. Oleh karena kebodohan Allah. Sekarang kalau kita berbicara ini bukan Allah dari ini, bukan dari Islam. Lalu dari mana? Bukankah ini semua kita ini sudah pelajari, kita sudah kaji, kita bongkar sampai dapurnya, dan kita tidak menemukan asal usul kata Allah itu dari mana?
Quran. Allah itu diambilnya. Berarti merujuk kepada Tuhan kita. Berarti kalau kita kemudian menentang hari mu'allaf, berarti kita setuju dong. Setuju dong kita. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, berarti kita diam-diam saja. Bukankah perintahnya wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Bukankah itu ada perintah? Bukankah sudah kita ketahui bahwa orang yang menganggap Allah punya anak itu adalah sebuah kemungkaran? Terus kita mau diam, mau menghindar. Sementara kalau dia mengatakan Yesus tidak menikah, kita mati-matian memperjuangkan. Kita membela Yesus, Yesus nikah. Allah punya anak, kita nggak mau bela. Yesus nikah, kita bela. Padahal hal itu tidak ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa menikah. Zaman yang telah lewat. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kita mati-matian kan. Siang malam kita mati-matian. Yesus nikah, Yesus nikah. Tapi ketika Allah dikatakan punya anak, kita mundur dari medan perang. Hanya oleh gara-gara kita ingin menghibur saudara-saudara kita. Yang sedih mengingat adik-adiknya, yang sedih mengingat bininya, yang sedih mengingat anaknya, yang sedih mengingat orang tuanya, yang sedih mengingat kenangan-kenangannya masa lampau ketika dia masih di Kristen. Ketika dia Islam, dia di sudut, di pojokan menangis. Yang Islam sedang pada sibuk, aku di sini yang baru mu'alaf. Aku rindu, aku kangen kebersamaan itu. Aku ingin kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita datang merangkul mereka. Sini sayang, sini adikku, sini anakku, sini om, sini paman. Kita baca Quran sama-sama yuk. Kita baca, kita ngaji, kita sholat, kita zikir sama yuk. Lupakan kenangan yang kemarin itu. Indah bukan? Indah. Dan kalau itu terjadi, hari itu ditunggu seperti kita menunggu hari Idul Fitri. Bukan karena kita mengada-adakan, tidak. Bukan. Dan kita tidak akan masukkan ke dalam hari raya besar Islam, tidak. Bukan. Ini hanya momentum, sama seperti hari Valentine. Hanya momentum saja menyatukan para mu'allaf. Setahun, 11 bulan, 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 21 bulan kita menunggu hari momentum bahagia itu. Saya yakin sekali kalau seluruh mayoritas Islam menunggu hari itu, musibah tak akan ada lagi di Indonesia. Bencana tidak akan ada lagi di Indonesia. Itu adinda. Jadi bukan karena kebencian. Saya katakan sama antum, kalau orang ini mau menggunakan hari Idul Fitri sebagai, silakan, kita udah terbiasa. Cuman Agung dirampas tanpa dalil. Nama Allah diambil tanpa dasar pijakan yang benar. Islam diam. Tokoh-tokoh Islam diam. Kita udah menyampaikan kepada mereka yang punya wewenang. Apa hasilnya? Nihil. Maka jangan kaget kalau setiap saat ada musibah. Karena Allah sendiri mengatakan itu. Hampir saja kata Allah, langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Karena ucapan mereka, hari ini adalah hari kelahiran Allah menjadi manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang Hindu, orang Buddha tidak mengatakan Allah jadi Siddhartha Gautama, jadi Mitras, jadi Horus, jadi Buddhis atau Buddha atau apalah yang mereka sembah, enggak. Tapi yang satu ini terlalu berani. Lantas kalau alasannya adik saya ini, mohon maaf nih, alasannya saya khawatir bang. Saya hargai itu adinda, saya hargai. Itu satu ilmu yang luar biasa. Tapi bukankah dengan kita mengatakan Yesus tidak disalib, baik yang harbi maupun yang zimmi pun harus merasakan pahitnya argumentasi kita itu. Bukankah dengan kita mengatakan Kristus itu ada dua? Bukankah yang kita katakan yang disalib itu adalah yang diserupakan telah membuat mereka semua tersakiti? Tapi tujuan kita apa? Menyelamatkan mereka. Bukankah adikku ini selalu menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dengan nada-nada yang benar-benar menyakiti mereka karena kebenaran yang kita sampaikan. Baik yang harbi maupun yang zimmi.
Bukankah dengan kita memperjuangkan bersama, Yesus itu menikah berdasarkan kitab mereka, telah menyakiti mereka. Tapi tujuan kita adalah untuk membangun edukasi agar anak bangsa ini tercerdaskan. Lantas kenapa hanya gegara kita menggunakan momentum ini? Daripada adik-adikku, ya mohon maaf nih, ini dari abangmu nih. Pasti ada hal yang positif yang akan kalian sampaikan terhadap saya akan terima. Ini dari abangmu. Hari ini kita masih hidup. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, taruhlah 100 tahun, kita sudah tak ada, adikku. Kalau kita tidak menguatkan dan kita tidak menancapkan kemudian akidah pada anak-anak kita, adik-adik kita, apa yang kita harapkan coba? Hanya sekedar protes nama Allah dipakai aja, siapa yang gubris kita? Hah? Siapa yang peduli? Ayo, ada yang peduli? Hah? Kita udah berjuang. Kita udah berjuang. Guru-guru kita udah berjuang. Semua doa sudah kita lantunkan. Ada mereka mau ganti. Malah dia mengatakan, kau protes sana. Kau protes sana, kau sampaikan sana. Dengan mudahnya mereka menjawab seperti itu. Sementara mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana asal kata itu kalian ambil. Ada yang mengatakan, ya orang Kristen di sana kan juga menggunakan kata itu. Terus kita ingin membiarkan hal ini. Jujur saya katakan, kami yang memperjuangkan ini hanya ingin merebut keagungan Allah. Hanya ingin merebut hari yang diciptakan oleh Sang Maha Suci itu kembali suci. Jangan dinodai dengan mengatakan pencipta langit dan bumi punya anak. Kalau dewa punya anak, no problem, silakan aja. Itu akidah. Ini bukan karena kebencian. Bukan. Ada hal apa kita benci? Silakan aja. Kita iri. No. Tidak ada sedikit pun irinya. Dari dulu mereka nyaman kok beribadah. Kita hanya ingin merebut momentum yang bahagia ini. Kita ingin mengembalikan marwah pencipta langit dan bumi yang telah dikatakan memiliki anak. Tidak ada karena tendensi. Toh kita tidak mengganggu mereka, bukan? Kalian silakan merayakan ibadah kalian, kami juga merayakan ibadah kalian. Bukankah itu kompak? Seperti kita libur, mereka ke gereja hari Minggu, kita kemudian libur, kita tidak ganggu ibadah mereka, bukan? Di mana kita mayoritas harusnya kita libur di hari Jumat, kan? Tapi kita nggak pernah protes. Kita ikut aja hari Minggu, ayo libur hari Minggu, ya sudah kita libur hari Minggu. Dan kita tidak pernah mengganggu mereka. Justru ini adalah hal positif bagi mereka. Kenapa? Ketika seluruh umat Islam pada hari yang sama di masjid, mereka aman beribadah. Tidak ada ancaman lagi yang membom. Seluruh umat Islam kemudian di masjid pada hari itu berzikir. Mereka tidak akan terganggu. Dia mau salto-salto, dia mau jongkar balik, terserah urusannya. Toh umat Islam semua konsentrasi dalam ibadahnya. Siapa lagi yang mau dituduh ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif? Gak ada lagi, kan? Kita lagi tidak memberatkan aparat untuk menjaga rumah ibadah mereka. Kenapa umat Islam semuanya sudah ada di rumah ibadahnya? Siapa yang mau dituduh lagi? Siapa lagi yang mau dikambing hitamkan oleh mereka? Dan yang terpenting kemudian, kata Quran, iblis itu lihai dalam menyesatkan anak manusia. Dan tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Karena mereka menyembah sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai iblis yang durhaka. Mereka akan berupaya sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Iblis maksud saya. Iblis ini akan sebisa mungkin menyesatkan anak keturunan Adam. Itu udah pasti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, ini saya tidak sepakat ya. Hari ini mungkin iya adikku. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang hadir, yang lahir baru seperti kita memperjuangkan akidah. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, Anda lihat video yang tadi, yang saya minta Adinda Ripat tunjukkan. Itu hari Natal loh. Baca Al-Quran di gereja loh. Coba, anak-anak kita yang tidak pernah tersentuh Al-Quran, yang hidup orang tuanya tentang dunia. Anak-anak kita yang tidak pernah menjamah Quran. Begitu hidup mereka, bertemu dengan orang-orang yang seperti ini,
sangat boleh jadi mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana Bible. Yang tadi itu juga, yang ada YouTube-nya itu juga baca Quran. Baca Quran pada saat perayaan Natal itu. Itu yang perlu dipahami adikku. Jadi bukan hanya sekedar hari ini kita pikirkan. Kita pikirkan ke depannya bagaimana. Apakah ada yang mempertanggungjawabkan kemudian? Ya. Apakah ada yang bisa mempertanggungjawabkan akidah anak-anak kita ke depannya bisa terjamin tidak terganggu? Saya khawatir. Saya khawatir. Oleh karena itulah adikku saya katakan bahwa sekali lagi saya mewakili tim yang melakukan kegiatan ini. Saudara-saudaraku Kristen, jangan Anda khawatir. Kami tidak akan mengganggu antum. Tidak akan. Hanya ingin hari itu kemudian kami juga melakukan hal-hal yang positif. Pada saat kalian mengatakan melakukan hal positif, kami juga ingin. Kenapa hari itu? Latar belakangnya Al-Quran. Kami takut bumi ini terbelah. Kami takut langit ini pecah. Dan kami takut gunung-gunung ini meledak semuanya. Sudah terjadi baru-baru ini kan. Setiap mendekati tanggal itu. Kenapa? Mungkin Tuhan marah. Karena semua diam. Bahkan ada tokoh yang mengiyakan. Ingin ikut sama-sama merayakan. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi kan? Kan itu ayat suci Quran. Kalau kita beriman kepada firman Allah. Al-Quran surah Maryam 89 sampai ayat 91. Coba tanya nih. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. Yang kita sembah ada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim kan? Dan itu yang mereka katakan turun ke bumi menjadi Tuhan mereka kan? Berarti benar Quran. Jelas Al-Quran itu benar. Hampir saja kemudian langit ini runtuh. Karena perkataan mereka. Itu latar belakangnya adikku. Bukan karena kebencian. Jadi saudara-saudaraku Kristen silakan Anda melakukan itu. Kami tak ada tendensi punya niatan, punya rencana apa-apa enggak. Semata-mata hanya untuk merangkul teman-teman kami yang mu'alaf. Kalian tidak sendiri. Ada kami yang memperhatikan kalian. Itu adikku. Bukan tendensi kebencian. Bukan sifat-sifat kita di Islam untuk membenci mereka. Enggak. Justru kita tidak perlu mengamankan rumah ibadah mereka. Dengan kita mengajak semua pemuda, semua orang-orang ada di Islam ke masjid pada saat hari yang sama. Mereka sudah aman. Karena mereka mengatakan dari kita lah yang melakukan hal-hal yang tidak baik pada saat hari rayanya. Tidak perlu lagi, polisi nggak perlu lagi mengamankan. Karena kita sudah kumpul di rumah ibadah kita memuji Tuhan kita juga. Untuk kemudian ketika mengatakan pencipta langit dan bumi punya anak, di masjid kita gaungkan La ilaha illallah lam yalid wa lam yulad. Mungkin itu bisa menjadi obat supaya musibah bencana itu tidak datang. Saya kira begitu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan adikku. Oke, saya sebagai moderator mengambil alih kembali. Baik sikap secara pribadi teman-teman. Pertama, Masya Allah, Subhanallah. Sudah lama, terakhir beberapa waktu dulu di Zoom kami dinasihati Bang Zuma, kami bicara internal karena Bang Zuma sibuk membubuki Oten. Saya merasakan ternyata hikmah dari perbedaan Nandar dan Bang Zuma adalah saya akhirnya kembali merasakan bagaimana Bang Zuma menyirami kolbu kami untuk mengangkat kembali giroh kami dalam berdakwah. Subhanallah, berarti ada hikmah di balik semua ini. Masya Baik, saya Allah. sebutkan sebelum saya persilakan Nandar untuk menyampaikan lagi mungkin tanggapannya. Saya membuat sebuah pernyataan pribadi. Pertama, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Saya dapat pembelajaran dari apa yang Nandar sampaikan. Ada yang saya sepakati pernyataan Nandar. Namun saya pun banyak mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan Bang Zuma. Pun banyak yang saya sepakati. Maka saya Uni Rifa secara pribadi memilih jalan adalah di tanggal 25 Desember. Jikalau saya waktu itu bersama Bang Zuma, maka saya rayakan. Kalau pas sama Nandar, saya nggak rayakan. Nah, ini saya lebih aman. Kenapa? Pertama adalah
Saya mencintai mereka sebagai guru panutan saya, abang dan adik saya yang mencintai saya lillahi ta'ala, dan begitu pun cinta saya karena Allah kepada mereka. Saya tak mampu berpisah dengan mereka berdua dalam ranah jamaah perapologetan, karena mereka keluarga saya, mereka guru-guru saya, mereka panutan saya. Jadi saya memilih untuk aman. Kalau lagi sama Bang Zuma ikut Bang, kalau lagi sama Nandar nggak ikut. Jadi insya Allah enggak apa-apa. Karena saya juga gitu, kadang kunut, kadang enggak gitu ya. Tapi saya banyak dapat pelajaran dari Bang Zuma. Poinnya adalah mereka telah lebih dahulu merendahkan ritual keagamaan kita. Tadi video yang ditunjukkan Bang Zuma kepada saya itu menampar kita yang terkadang terlalu bertoleransi kepada mereka. Seandainya banyak yang mengangkat bahwa kita dikatakan intoleran karena mengadakan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, pada dasarnya justru sebaliknya. Kita sudah sangat lama sekali sangat bertoleransi. Baik, itu tanggapan pribadi saya, supaya saya juga menyampaikan apa yang saya pendam. Baik, saya serahkan kepada Yonatan Nandar kembali. Silakan Nandar besarkan antum dengan Bang Zuma, supaya antum mungkin menanggapi. Semoga apa yang kita pertontonkan kali ini menunjukkan bahwa kita dan Kristen berbeda. Kristen sibuk berantem karena donasi, kita sibuk saling bertausiah ketika kita berbeda pandangan. Subhanallah. Masya Silakan Allah. Nandar. Insyaallah. Memang kalau kita mendengarkan Gurunda Juma ya atau Bang Juma ini bikin hati kita ternyuh ya, bikin seperti mendengarkan Ustadz sejuta umat, Kiai sejuta umat, yaitu Kiai Jainuddin MZ. Masya Allah luar biasa Gurunda, abangku luar biasa. Apa yang antum sampaikan ini sangat menggugah hati kami. Namun saya tetap berpendirian yang berbeda dengan abangku, tidak masalah, karena jangankan kita ya, pendahulu-pendahulu kita Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah dengan Syekhuna Hashim Asari aja berbeda. Kemudian Imam Maliki dengan Imam Syafi'i aja berbeda. Kita bertemu bersama, niatnya nawaitu karena Allah, ana uhibbuka fillah, abangku, Abang Juma. Bahkan saya sering menyampaikan, saya tidak ada tendensi kebencian kepada siapapun, dan Allah tahu hati saya, niat saya tidak untuk kemudian mengkritisi pribadi, bahkan saya tidak pernah menyebut nama Abang Juma, itu nggak pernah. Ya, saya murni niatnya hanya karena Allah, dan Allah tahu isi hati saya tidak ada niatan untuk menyerang pribadi, untuk menyerang kelompok, untuk menyerang golongan. Saya hanya kemudian ittiba kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga banyak sahabatnya yang dulu kafir Kristen. Ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Tamim Az-Zari, kemudian ada sahabatnya yang dari Yahudi yaitu Abdullah bin Salam. Tetapi ketika hari tanggal 25, karena hari perayaan 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari itu kan diinisiasi oleh Kaisar Agung, yaitu Konstantinus Agung pada tahun 336 atau 325 Masehi. Jadi tetap kita berjuang karena Allah, kita bertemu karena Allah, hilangkan segala kebencian, hilangkan segala di antara teman-teman semua. Karena ingat, orang pertama yang menghubungi saya ketika saya hilang itu Gurunda Juma, Bang Juma dan Uni Rifa. Itu orang pertama dan kedua. Saya tidak membenci Gurunda, bahkan saya adalah orang yang mengagumi beliau karena kontribusinya kepada umat sangat luar biasa sekali. Bentuk kekaguman saya kepada beliau ini, saya aja sekarang memakai kaos Gurunda Juma gitu kan, luar biasa. Jadi tetap Gurunda, abangku yang saya cintai, saya tetap berpendirian teguh, dan saya tidak sependapat dengan Hari Mu'alaf sedunia. Adapun dalil-dalil yang Gurunda Juma sampaikan saya terima sebagai khazanah keilmuan. Tetapi kata Rasulullah, tinggalkanlah perdebatan meskipun kamu benar, maka Allah akan menyediakan surga untuk kamu. Saya tidak mungkin berdebat dengan orang yang sangat terkenal, dengan Gurunda kita semua, dengan panglima perang berdebat kita. Kalau saya ini orang baru, saya hanya remah-remah, tapi Gurunda Juma sudah banyak memu'alafkan, dan beliau ini adalah panutan kita semua. Saya tidak akan mendebat Abang. Saya sudah menyampaikan dasar-dasar dan dalil-dalil, juga Abang. Dan juga Abang juga sudah menyampaikan. Jadi kita hanya islah, berdamai,
tanpa saling menyakiti, tanpa saling kemudian memusuhi. Karena ana uhibuka fillah, saya mencintai abang dan rekan-rekan semua karena Allah. Begitu Bang. Terima kasih Uni. Oke, mantap. Masya Saya ambil alih lagi. Subhanallah. Lagi-lagi saya mendapatkan pembelajaran di sini ketika ternyata bahkan di Islam itu perbedaan pendapat rahmat. Gara-gara perbedaan Bang Zuma, Nandar dengan Bang Zuma, kami berkumpul di sini. Kalau enggak jarang-jarang Bang Zuma sibuk ngebubukin Oten di forum lain. Nah, jadi harus sering-sering beda nih biar kita sering kumpul. Oke, lanjut.